Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Mas Waalaikumsalam. Brady in Monover English Learning. Now our discussion is about conditional sentence. What is conditional sentence? Something like dreaming maybe, or planning, or something like that. Untuk kali ini kita akan belajar tentang conditional sentence. Kita tidak hanya belajar tentang grammarnya saja ya, tapi kita akan belajar tentang bagaimana nanti conditional sentence ini keluar di ujian. Oke, oleh karena itu simak baik-baik dan jangan kemana-mana. Conditional sentence adalah kalimat pengandaian kita punya mimpi atau punya rencana gitu ya. Ada tiga yang kita bahas di sini adalah yang pertama conditional sentence type 1 gitu ya. Kemudian conditional sentence type 2 dan conditional sentence type 3. Kita mulai dengan conditional sentence tipe 1. Rumusnya adalah if plus present tense, future tense. Jadi if-nya nempel di present tense bukan di future tense. Dan ini juga bisa dibalik, di future tense bisa di depan dan present tense bisa di belakang. Tapi tidak ada komanya. Contohnya adalah if I get much money, I will buy a car. Atau dibalik, I will buy a car if I get much money. Ini artinya apa? Artinya adalah jika saya punya uang, saya akan membeli mobil. Posisi ketika dia ngomong begitu adalah sekarang. Ya. Apakah saya punya uang nantinya? Bisa jadi saya punya uang, bisa jadi saya tidak punya uang. Tapi kalau saya punya uang, maka saya akan beli mobil. Kemudian kita perhatikan kata kerja yang di belakang if itu bentuknya present tense ya. Kalau misalnya subjeknya he atau she, nanti dia pakai s. Kemudian yang di belakang yang future tense itu di belakang will itu harus bentuk infinitive. Kita lanjutkan ke conditional sentence tipe 2. Rumusnya adalah if plus past tense, past future. Atau bisa dibalik, past future lanjutkan dengan if plus past tense. Contohnya adalah if I got much money, I would buy a car. Atau I would buy a car if I got much money. Dia punya mimpi atau punya rencana pada waktu masa lampau dan dia ngomongnya sekarang gitu ya. Dan sekarang ternyata dia tidak dapat uang gitu ya. Artinya bahwa angan-angan ini atau rencana ini itu tidak terbukti atau tidak tercapai, maka dia tidak beli mobil. Kemudian perhatikan kalau past tense maka kata kerjanya dipakai adalah bentuk kedua. Sedangkan untuk di past future setelah would tetap kata kerjanya bentuk infinitive. Kita lanjutkan ke conditional sentence tipe 3 ya, tapi ini nggak ada sentence-nya, salah ketik, kurang ketik maksudnya. Rumusnya adalah if plus past perfect, kemudian koma past future perfect, atau bisa dibalik past future perfect-nya di depan tapi tidak ada koma, kemudian if past perfect. Kita lihat contoh di sini. If I had gotten much money, I would have bought a car. Atau I would have bought a car if I had gotten money. Ini angan-angan pada masa lalu. Tapi pada masa lalu juga dia angan-angannya tidak terbukti gitu ya. Tapi dia ngomongnya sekarang. Gitu ya. Misalnya dia punya angan-angan pada hari Senin, kemudian pada hari Rabunya itu tidak terbukti dan kita ngomong pada hari Jumat gitu ya. Artinya rencana atau angan-angan yang dibuat pada masa lalu dan pada masa lalu pun itu tidak terbukti. Jadi ini rencana atau angan-angan yang tidak akan mungkin tercapai. Kemudian cara penulisan di past perfect adalah had plus kata kerja bentuk ketiga yaitu gotten. Kemudian di past future perfect adalah would have plus kata kerja bentuk ketiga. Nah, itulah penjelasan tentang strukturnya atau gramatikalnya dan juga arti kenyataan daripada
kalimat tersebut. Mudah-mudahan paham. Berikut ini adalah kita akan bahas kira-kira soalnya seperti apa sih ya kalau conditional sentence. Oleh karena itu simak terus channel ini sampai habis. Let's go. Untuk menjawab soal-soal yang ada di conditional sentence, maka kita harus mengetahui rumusnya yang di awal sudah saya singgung sedikit. Sekarang ini adalah rangkumannya ya. Conditional sentence type 1 ya. If plus present tense, future tense ya. Nah, sebenarnya ada 6 tenses di sini ya. Kita udah bayangin kalau 6 tenses itu wow, rumit sekali ya. Tapi tidak perlu seperti itu karena kita hanya melihat ciri khasnya sehingga nanti kita bisa menebak bahwa itu adalah present apa. Nah, sekarang adalah yang pertama, present tense berjodoh dengan future tense. Ini jodoh nih ya. Kalau jodoh nggak boleh diambil, nggak boleh pisah dan nggak boleh tukar dengan yang lain, nanti dosa. Nah, di present tense ciri khasnya adalah kata kerja yang pertama. Nah, tapi nanti kalau subjeknya orang ketiga tunggal, he, she, it atau 6 orang satu, maka kata kerjanya ditambah dengan s atau s. Kemudian di future-nya adalah will plus verb 1. Contohnya gini, if I study hard, I will pass the exam. Ini adalah menunjukkan present tense, menunjukkan future tense. Kemudian conditional sentence type 2, if plus past tense, past future. Past future tense. Nah, ini jodohnya past tense adalah past future tense. Ciri khas past tense adalah menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to gitu ya. Kemudian di past future-nya adalah menggunakan would plus kata kerja bentuk 1. Nah, kemudian contohnya, if I study hard, I would pass the exam. Jadi bentuk kedua atau verb to, would pass adalah past future. Kemudian di conditional sentence type 3, if plus past perfect, past future perfect. Ciri khas di past perfect adalah menggunakan verb 3, tapi sebelumnya ada kata had. Ada had. Ini menunjukkan bahwa ini adalah past perfect. Contohnya adalah would have plus verb 3. Contohnya adalah if I had studied hard, I would have passed the exam. Had studied, ini past perfect. Kemudian would have passed, ini adalah past future perfect. Nah, ini adalah ini adalah yang ditanyakan nanti mungkin sekitar sini ya. Ini ke sini, atau di yang sini juga sama nanti sekitar sininya dan sekitar sini. Nah, ada pertanyaan lain biasanya ditanyakan dalam conditional sentence yang menanyakan tentang faktanya atau fact-nya. Lebih jelasnya kita lanjutkan. Nah, fact atau conclusion biasanya pertanyaannya di soal menggunakan fact gitu ya, atau yang lain bisa menggunakan from the text above atau from the sentence above we conclude that bla 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 gitu ya, atau the sentence means bla 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 gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk type 1 atau tipe 1, kesimpulannya atau fact-nya atau konklusinya adalah biasanya menggunakan kata might atau kadang-kadang possible gitu ya. Karena memang di conditional sentence type 1 itu bisa kemungkinan terjadi atau kemungkinan tidak terjadi. Kemudian yang kedua, kalimat conditional sentence tipe 2 menggunakan kalimat dalam bentuk present tense. Nah, kita tahu rumusnya bahwa di conditional sentence tipe 2 itu menggunakan past tense berjodoh dengan past future ya. Tapi untuk fact-nya atau konklusinya dia menggunakan present tense. Biasanya sih yang paling penting di sininya gitu ya. Sininya ini kadang-kadang nggak ditulis nggak apa-apa ini. Di kalimat sini nggak apa-apa.
tinggal sini. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat dalam bentuk past tense. Nah, kita tahu bahwa conditional sentence tipe ketiga itu rumusnya menggunakan past perfect berjodoh dengan past future perfect, tetapi dalam kesimpulan atau fact-nya adalah menggunakan past tense. Kita lihat di contoh soal. If he works harder, he bla 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 his paper in due time. Nah, yang ditanyakan adalah di the dependent clause-nya ya, di sini. Nah, untuk mengetahui apa isinya apa di sini, maka kita berpatokannya di sini. Kata kerja di sini. Nah, ternyata kata kerja ini menggunakan bentuk present tense. Nah, kalau begitu berarti di sini nanti bentuknya harus future tense, karena untuk pasangannya ya, yang benar yang ya. Berikutnya, if he bla 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 harder, he will finish his paper in due time. Ini dibalik dari tadi ya. Nah, yang ditanyakan adalah di independent clause-nya atau di if clause-nya di sini. Jangan khawatir kalau kita lihat di kalimat jodohnya di sini. Will finish. Will finish ini menunjukkan bahwa ini adalah future tense. Oleh karena itu pasangannya nanti harus present tense ya. Yes. Nah, ini karena menggunakan he, maka kata kerjanya menggunakan es. Berikutnya, I would have done better if I bla bla more. Enggak sini kira-kira. Nah, yang ditanyakan adalah ternyata kalimatnya dibalik if-nya ya. Yang biasanya kita gunakan if di depan, sekarang if-nya di belakang. Nah, tapi jangan khawatir. Nah, yang ditanyakan di sini maka kita lihat di sininya. I would have done. Would have done ini bentuk past future perfect. Nah, kita tahu bahwa past future perfect nanti bergandengan atau berpasangan dengan past perfect. Kita cari yang bentuknya past perfect. Nah, past perfect tadi adalah rumusnya menggunakan auxiliary verb had. Di sini ya, ini had. Nah, nanti ada jawabnya di sini. Kalau mengapa bukan ini? Karena ini adalah past tense gitu ya. Ini bentuk keduanya have ya. Ini bentuk ketiganya have ya. Artinya saya akan mengerjakan dengan lebih baik apabila saya mempunyai waktu yang cukup. Ternyata dia waktunya enggak panjang. Berikutnya, nah, I bla 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 better if I had more time. Nah, ini dibaliknya ya. Kalau ditanyakan di sini berarti kita lihat di sininya di kalimat sebelahnya itu menggunakan rumus past perfect ya, past perfect bukannya pakai had. Maka di sini harus past future perfect. Past future perfect berarti mana? Would have done. Berikutnya, my father would buy me a new motorcycle bla bla bla. Ya. Ayah saya akan membelikan saya motor jika saya bla. Biasanya juga pertanyaan menggunakan model seperti ini ya. Artinya satu kalimat penuh di pasangannya. Tapi jangan khawatir, patokan kita lihat rumus kalimat sebelahnya atau tensesnya apa. Ini ada kata would buy. Would buy ini berarti past future. Kalau past future berarti jodohnya dengan past. Kira-kira kita dari mana past ya? Ternyata ada di pilihan yang A, past. Nah, sekarang kita akan mencoba soal yang menanyakan fakta atau conclusion. Nah, perhatikan di sini.
If the people had known that the flood was coming, they would not have stayed in their house. Means bla bla bla. Nah, untuk mengetahui jawabannya maka kita harus melihat conditional sentence itu menggunakan tenses apa. Kita lihat di sini, if the people had known. Kemudian sebelahnya adalah would have stayed, gitu ya. Nah, berarti ini adalah menggunakan tenses past perfect dan past future perfect. Nah, kalau sudah ketebak seperti itu, berarti jawabannya nanti harus bentuk past tense. Terus yang perlu diingat, biasanya ditanyakan adalah if clause-nya ya, yang di sini ya. Ini ditanyakan. Nah, yang perlu diperhatikan untuk menjawab tentang fakta ini, kalau conditional sentence menggunakan kalimat positif, maka nanti jawabannya harus menggunakan kalimat negatif. Atau sebaliknya, kalau di dalam soalnya dalam kalimat conditional sentence menggunakan negatif, maka jawabannya harus positif, gitu ya. Nah, kira-kira kita cari kalimat yang kalau di kalimat di soalnya menggunakan kalimat positif, berarti nanti jawabannya menggunakan negatif. Yang menggunakan negatif ada di jawaban yang C, D, dan E. Nah, yang perlu diperhatikan, yang ditanyakan di sini ya. Berarti kalau jawabannya kalau di sini nih, berarti nanti harus negatif, gitu ya. Bukan yang they would not have stayed, bukan di sini ditanyakan, tapi di if-nya. Biasanya di if-nya. Kalau couldn't itu nggak mungkin ya, mungkin couldn't. Berarti kemungkinan ada di jawaban yang D atau E. Ini menggunakan people didn't know. Kemudian yang di E menggunakan people didn't want. Nah, kalau di sini menggunakan no, berarti ya, nanti jawabannya nanti juga menggunakan no. Ya. Nah, ternyata jawabannya ada di D ya. Jadi begitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau di sini kalimatnya menggunakan past perfect, maka jawabannya menggunakan past tense. Nah, kalau di soalnya menggunakan tense positif, maka jawabannya negatif. Kalau di soalnya menggunakan negatif, maka jawabannya adalah kalimat positif atau sesuatu yang menunjukkan berlawanan. Mungkin saja, jelas kan? Nah, mudah-mudahan jelas. Saya kira sudah selesai penjelasannya tentang conditional sentence. Selamat belajar, mudah-mudahan kita semua sukses dalam hidup kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.